Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra dari program studi bisnis digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul strategi membangun personal branding di era digital ini. Pernah gak sih teman-teman ngerasa mengapa ada seseorang yang mudah mendapatkan kesempatan kerja, dipercaya banyak orang, bahkan dikenal luas melalui media sosial? Jawabannya bukan hanya sekadar memiliki kemampuan yang baik, tapi juga karena mereka mampu membangun personal branding yang positif. Di era digital seperti sekarang ini, personal branding menjadi salah satu faktor yang penting dan dapat menentukan keberhasilan seseorang baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, atau bisnis. Personal branding adalah proses membangun cinta diri yang positif sehingga orang lain mengenal kita berlandaskan kemampuan kita, karakter kita, nilai kita, dan keahlian yang kita miliki. Personal branding bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain, melainkan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya secara konsisten. Dengan personal branding yang baik, seorang akan menjadi lebih mudah memperoleh kepercayaan. Seorang akan lebih percaya diri, memperluas jaringan pertemanan maupun profesional, serta memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih berbagai kesempatan. Saat ini perkembangan teknologi dan internet sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas dilakukan secara digital, mulai dari belajar bekerja hingga menjalankan bisnis. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube telah menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan kita membangun relasi seperti memperkenalkan diri kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi muda harus mampu memanfaatkan media sosial secara bijak agar dapat membangun cerita yang positif. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun personal branding di era digital. Strategi yang pertama adalah mengenali potensi dan kelebihan diri sendiri. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, seperti kemampuan berbicara di depan umum, membuat desain grafis, menulis artikel, mengedit video, membuat program komputer, atau berwirausaha. Ini dapat menjadi lebih mudah di digital ini. Dengan mengetahui kelebihan yang dimiliki, kita dapat menentukan arah personal branding yang ingin dibangun. Strategi yang kedua adalah menentukan tujuan yang jelas. Misalnya, ingin dikenal sebagai seorang digital marketer, programmer, desain grafis, content creator, atau pengusaha muda. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat membangun atau membuat konten dan aktivitas yang sesuai dengan bidang tersebut sehingga orang lain lebih mudah mengenali keahlian kita. Strategi yang ketiga adalah aktif membagikan karya dan pengalaman positif melalui media sosial. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengunggah hasil proyek kuliah, sertifikat pelatihan, pengalaman organisasi, kegiatan sosial, presentasi akademik, maupun kegiatan kewirausahaan yang dilakukan di kampus. Konten yang bermanfaat akan memberikan kesan positif kepada orang lain dan meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan kita. Strategi yang keempat adalah menjaga estetika dalam berkomunikasi. Meskipun di dunia digital ini kita tetap harus menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, sehingga kita menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax. Sikap yang baik akan menjadi bagian penting dari personal branding seseorang. Juga strategi yang terakhir ini adalah konsisten. Personal branding tidak dapat dibangun dengan waktu singkat, dibutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi dalam menunjukkan kualitas diri. Semakin konsisten kita, semakin membangun cerita positif, maka semakin mudah pula orang ini mengenalkan atau mengenali kita dan memberikan kepercayaan kepada kita. Sebagai contoh, seorang mahasiswa bisnis digital yang aktif mengikuti seminar, pelatihan, organisasi, serta rutin membangun hasil desain proyek digital marketer maupun pengalaman magang melalui media sosial akan dikenali sebagai mahasiswa yang aktif, kreatif, dan memiliki komposisi yang baik. Setelah melamar pekerjaan atau membangun usaha sendiri, rekam jejak digital tersebut dapat menjadi nilai tambah yang
berdampak dengan pelamar lainnya. Hadirin yang saya hormati, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa personal branding merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting di digital seperti ini. Personal branding yang baik akan membantu meningkatkan kepercayaan, memperluas relasi, membuka peluang karir, dan mendukung kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita semua mulai membangun personal branding dari sekarang dengan terus belajar, meningkatkan kemampuan, serta menjaga sikap dan memanfaatkan media sosial untuk membangun hal-hal yang positif dan bermanfaat. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.